or PhD researcher, including practitioner, to co-supervise our Doctor of Computer Science student, including inviting a guest professor from a high-ranking university to share their research idea. My research is about how do we discover knowledge from discussion forum database, especially discussion in Indonesian language. The research object is a discussion forum from a learning management system. In this research, I use latent semantic approach to find out the topics of discussion. The research results consist of Indonesian stemming algorithm, corpus classification algorithm, topics finding model, and a dashboard of knowledge as a product. I have ever visited a lot of times there, and also I'm working together on the research paper, and I have the co-author paper with the faculty member of the computer science course. And I have a lot of lecture to the student of the doctor programs about the research ethics, engineering ethics, IoT, and artificial intelligence, and some other related topics. And also, I'm working together to organize some international conference with your faculty members. I know that DCS is the biggest doctoral course in computer science in Indonesia. And as such, I'm hoping that DCS will hold more leadership role in fostering the very talented human resources in computer science in Indonesia. PINUS, fostering and empowering the society, and building and serving the nation. Selamat pagi dan selamat datang dalam sidang terbuka Senat Universitas Bina Nusantara dengan acara ujian promosi doktor, program Doctor of Computer Science atas nama Saudari Dina Fitria Murad. Acara akan segera dimulai. Hadirin yang kami hormati, Ketua Sidang, tim promotor, dan tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada tim promotor, tim penguji, dan hadirin, dan juga hadirin yang ada di Zoom yang saya hormati. Pada hari ini, Selasa 8 Desember 2020, saya Ketua Sidang, mewakili Ketua Senat dan Rektor Universitas Bina Nusantara, akan memimpin sidang terbuka Senat Universitas Bina Nusantara dengan acara ujian promosi Dr. Saudari Dina Fitria Murad. Dengan mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, ujian promosi doktor ini saya nyatakan dibuka. Mohon petugas dapat mempersilahkan promovendus memasuki ruang sidang.
Sidang promosi Dr. Saudari Dina Fitria Murad dengan judul disertasi Sistem Rekomendasi Context Aware dengan model Decision Tree Regressor untuk mendukung proses pembelajaran daring pada pendidikan tinggi Indonesia. Selama masa penyusunan disertasi, Promovendus dibimbing oleh Profesor Dr. Insinyur Widodo Budiarto, SSI MKom, IPM sebagai promotor, Dr. Insinyur Yaya Heriadi, MSc sebagai ko-promotor 1, dan Dr. Sani Muhammad Isa, SSI MKom sebagai ko-promotor 2. Tim penguji terdiri dari Dr. Derwin Suartono, Eskom MTI sebagai penguji 1, kemudian Bapak Hari Budi Santoso, Eskom MKom PhD sebagai penguji 2, dan Dr. Ford Lumban Gaul, SSI MKom sebagai penguji 3. Saya persilahkan promotor menyampaikan pernyataan pendahuluan berkenaan dengan kesiapan Promovenda menyampaikan disertasinya dan mempertahankannya dalam sidang ini. Dipersilahkan, Prof. Terima kasih Ketua Sidang, Bapak Iman, anggota tim pembimbing dan tim penguji dan hadirin yang kami hormati. Ketua dan penguji yang terhormat, berikut biografi singkat Promovenda Saudari Dina Fitria Murad, lahir di Kota Padang dari pasangan Murad Masri BL dan Mustimar SPD pada tanggal 31 Agustus 1979. Menyelesaikan pendidikan pada program S1 Sistem Informasi di Universitas Putra Indonesia Padang pada tahun 2001, kemudian melanjutkan S2 di tahun 2009 pada program Magister Sistem Informasi di Universitas Budi Luhur, lulus pada tahun 2011. Pendidikan S3 ditempuh pada program Doctor of Computer Science Universitas Bina Nusantara sejak tahun 2017 hingga saat ini. Saudari Dina memulai karir pada tahun 2002 sebagai staf IT di salah satu asuransi syariah di Jakarta, dan untuk mengisi waktu luang melamar sebagai dosen di salah satu kampus di Tangerang hingga kemudian ditawarkan sebagai kepala jurusan. Hingga tahun 2013, Saudari Dina diberi amanah sebagai pejabat struktural kepala jurusan komputerisasi akuntansi, kepala jurusan manajemen informatika, kepala jurusan sistem informasi, dan staf ahli akademik. Saudari Dina bergabung dengan BINUS Online Learning sebagai online lecture coordinator di jurusan Sistem Informasi pada tahun 2015 hingga sekarang, dan juga sebagai research coordinator di jurusan yang sama. Jabatan akademik pertama beliau sebagai asisten ahli 150 diperoleh pada tahun 2004 dan kemudian menjadi lektor 300 di tahun 2007. Di 2011 beliau sudah memiliki jabatan akademik lektor kepala 400 dan saat ini sedang dalam proses pengajuan lektor kepala 700. Bekerja dengan ikhlas, just doing the best, prinsip hidup yang kemudian memberikan beliau berbagai kesempatan untuk meningkatkan knowledge serta mengembangkan kemampuan diri. Di antaranya adalah menjadikan Saudari Dina sebagai external examiner di King Fahd University, Hibah International BINUS, dengan UKM Malaysia, dan bergabung dan berperan serta dalam mendirikan Cyber Educator Indonesia yang merupakan kolaborasi dengan sesama dosen dari beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia dan Jerman. Reviewer pada International Journal of Artificial Intelligence Research, UNAIR, juga jurnal akreditasi SINBIS Undip. Selama proses studi doktoral di BINUS University, Saudari Dina cukup produktif, telah menghasilkan 9 buah paper terindeks Scopus, 6 konferen, 3 jurnal, dan salah satunya level Q1. Saudari Dina Fitria Murad, sebentar lagi saudari akan menyampaikan dan mempertahankan disertasi yang saudari kerjakan. Sudah cukup rasanya kami tim promotor membimbing saudari selama kurang lebih 3 tahun.
dan ini waktu yang sangat tepat selama 3 tahun menyelesaikan program studi S3. Kita berharap saudari dapat mempresentasikan ya disertasi dengan baik kepada sidang yang terhormat. Presentasi ini sebagai salah satu pertanggungjawaban akademik Promovenda dan kami sebagai tim promotor berharap saudari dapat mempertahankan disertasi dengan baik. Selanjutnya kami serahkan Promovenda kepada sidang terbuka Senat Universitas Bina Nusantara untuk diuji. Kami akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini, serta kelayakan Promovenda mendapatkan gelar akademik tertinggi di Universitas Bina Nusantara. Terima kasih. Terima kasih pada promotor. Saudari Promovenda, tim promotor telah menyatakan bahwa saudari telah siap untuk mempresentasikan draft disertasi dan mempertahankannya di hadapan sidang yang terhormat ini. Untuk itu, saya persilahkan Promovenda menyampaikan disertasi saudari secara ringkas dan jelas dalam waktu tidak lebih dari 10 menit. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak Pak Iman selaku Ketua Sidang. Tim penguji dan tim promotor izinkan saya menyampaikan hasil riset saya yang berjudul Context Aware Recommender System Using Decision Tree Regressor Model to Support the Distance Learning Process in Indonesian Higher Education dengan tim promotor Prof. Widodo, Pak Yaya, dan Pak Sani. Adapun latar belakang penelitian ini dimulai dengan adanya evolusi terkait pembelajaran daring yang bermigrasi dari face-to-face learning dan dalam prosesnya berubah menjadi blended, hybrid, dan akhirnya karena kondisi pandemik saat ini menjadi online learning full. Dan ternyata di dalam prosesnya kita melihat ketidaksiapan dari beberapa unsur terkait perubahan ini. Dan kenapa di sini harus mereferensikan penggunaan dari sistem rekomendasi? Karena yang pertama sistem rekomendasi menyiapkan personalisasi sistem. Kemudian sistem rekomendasi juga menyediakan atau merekomendasikan item serta jalur yang efisien bagi student dalam menyelesaikan studinya. Sementara itu saat ini semua LMS menyediakan fitur yang sama untuk seluruh student meskipun student berasal dari berbagai karakteristik yang berbeda-beda. Dari studi literatur yang kami lakukan diketahui bahwa masih terdapat peluang-peluang yang sangat besar untuk pemanfaatan sistem rekomendasi khususnya di bidang pendidikan. Dan dari beberapa paper yang sudah publish hingga di tahun 2020 ini, semua peneliti cenderung mengedepankan akurasi dari sistem rekomendasi dan belum ada yang secara jelas berfokus pada capaian pembelajaran student sesuai dengan personality dari studentnya. Berdasarkan hal tersebut, maka riset problem pada penelitian ini adalah bagaimana mendevelop dan memastikan performa dari sistem rekomendasi context aware berbasis machine learning untuk mencapai tujuan pembelajaran dari student. Dan untuk menjawab riset problem dibutuhkan 4 research question. Yang pertama adalah mengetahui informasi kontekstual apa yang paling berperan di dalam sistem rekomendasi, kemudian menentukan preference atau rating, kemudian menentukan model machine learning yang paling tepat untuk sistem rekomendasi, serta menentukan metrik untuk pengukuran dari sistem rekomendasi. Penelitian ini terdiri dari 3 tahapan besar. Yang pertama adalah mendesain sistem rekomendasi untuk higher education, mengacu kepada riset framework dari sistem rekomendasi, sudah menghasilkan 2 paper yang terindeks Scopus melalui conference. Kemudian tahapan yang kedua melakukan prediksi pada skor menggunakan rule based dengan formulasi 3 metode user, item, dan hybrid, serta melakukan evaluasi testing secara statistik, juga sudah menghasilkan 2 paper terindeks Scopus melalui jurnal. Yang ketiga, predict score, predict nilai menggunakan machine learning dengan fitur selection, regression, dan prediction. Saat ini papernya under review. Penelitian ini mengacu, adapun objektif dan kontribusi pada penelitian ini adalah menentukan sistem informasi kontekstual yang paling berpengaruh terhadap sistem rekomendasi untuk prediksinya, kemudian menentukan rating, menghasilkan model machine learning, serta melakukan pengukuran terhadap performance sistem rekomendasi. Dan finding pada penelitian ini adalah konteks aggregate dengan high akurasi,
serta SMA terkecil untuk kelima indikator yang akan diuji pada penelitian ini menggunakan decision tree regressor. Penelitian ini mengacu kepada konseptual research framework yang dimulai dengan adanya entry point pada fenomena object research, kemudian menentukan judul serta melakukan input analisis berdasarkan dua teori besar yaitu Agrawal dan Ricis, melakukan literatur review serta menentukan problem point, diantaranya adalah state of the art, research question, problem formulation, dan research purpose. Dan untuk menjawab keempat research question dilakukan beberapa eksperimen menggunakan data repository BINUS Online Learning pada masa lampau periode 1811 hingga 1922. Adapun Rexis Framework pada penelitian ini terkait personalisasi sistem rekomendasi based on teaching and learning process mengacu kepada learning management system yang ada saat ini di BINUS Online Learning. Menggunakan dua data besar dari operation data dan academic data terkait academic transcript, student profile, dan Kurdev yang nanti akan digunakan pada dataset utility metric sebagai input pada dataset. Kemudian sebagai prediktor adalah 3 metode user, item, dan hybrid untuk memprediksi nilai FOD, team assignment, personal assignment, quiz, dan nilai final. Dan menggunakan course content dengan rule base, pemberian kontek rule base untuk sistem rekomendasi pada student serta konten rule base online learning outcome yang nanti akan menjadi output dari penelitian ini dalam bentuk pop-up notification serta informasi pada dashboard information. Dan berikut adalah utility metric yang digunakan pada penelitian ini sebagai dataset input dan sudah dilakukan beberapa pengujian menggunakan rule base serta KNN menggunakan K3, 5, dan 7. Berikutnya dilakukan evaluasi secara statistik terhadap kinerja sistem rekomendasi menggunakan 3 metode, user-based collaborative filtering, item-based collaborative filtering, dan hybrid collaborative filtering. Yang pertama tanpa menggunakan informasi kontekstual, kemudian dengan informasi kontekstual. Tanpa informasi kontekstual diketahui bahwa koefisien korelasi terendah antara nilai aktual dengan nilai prediksi adalah menggunakan item based, sementara yang tertinggi menggunakan user based dan hybrid collaborative filtering. Namun rendahnya koefisien korelasi mensuggest kebutuhan terkait model machine learning untuk mempelajari formula prediksi dari fitur-fitur prediktor. Kemudian di pengujian yang kedua, kami melakukan hipotesis testing dengan informasi kontekstual. Dan hasilnya diketahui bahwa koefisien korelasi antara nilai aktual dengan nilai grade terendah adalah pada model item based collaborative filtering, dan yang tertinggi atau yang terbaik di sini adalah user based collaborative filtering. Dan dari hasil penelitian, dari hasil pengujian ini juga mensuggest kebutuhan terkait adanya pemanfaatan model machine learning. Dan summary secara keseluruhan yaitu contextual information sebagai fitur tambahan pada student profile terbukti secara statistik meningkatkan koefisien korelasi antara nilai aktual dan nilai prediksi menggunakan user based collaborative filtering. Sehingga utility metric pada penelitian ini di-compare menjadi seperti ini. Pertama adalah nilai, yang kedua informasi kontekstual student dan informasi kontekstual mata kuliah yang kemudian di-aggregate. Dan berikut adalah decision tree regressor model mengacu kepada atau mengadopsi teorinya Darkos tahun 2019 untuk menghasilkan 5 model pada kelima indikator yang akan diprediksi. Dari 6 teknik machine learning yang digunakan, ternyata decision tree regressor menghasilkan MSE terendah dan digunakan akhirnya pada penelitian ini. Dan berikut adalah implementasi sistem rekomendasi atau pemberian rekomendasi pada LMS BINUS Online Learning, di mana dalam satu semester terdiri dari 2 periode dan masing-masing periode terdiri dari 16 sesi yang di-mapping ke dalam 10 week. Nah, di week pertama akan diberikan kuesioner kepada student yang akan menjadi input awal pada sistem rekomendasi untuk pemberian rekomendasi pertama. Kemudian di week keempat akan ada kuesioner kedua terkait IKQ yang diberikan oleh KMC. Dan di week ke-8 sudah ada beberapa informasi nilai tambahan seperti tugas personal, tugas kelompok, dan quiz atau nilai quiz. Dan di minggu ke-8 sistem rekomendasi akan diperbaharui atau diupdate berdasarkan input-input yang masuk sekaligus memberikan rekomendasi kedua kepada student. Harapannya student memiliki waktu 2 minggu untuk mempersiapkan diri lebih baik sehingga di week 11 dapat melaksanakan ujiannya dengan lebih baik.
Dan berikut adalah LMS pada saat ini yang digunakan di BINUS Online Learning. Sementara itu, untuk menghasilkan informasi pada dashboard LMS, maka dirancanglah sebuah prototipe yang menghasilkan prediksi-prediksi atau menginformasikan prediksi terhadap nilai-nilai mahasiswa. Nah, pada case ini kami melakukan uji coba pada student yang ada di tahun 19 berjalan pada saat kemarin sidang tertutup. Mahasiswa atas nama Frita dilakukan prediksi terhadap mata kuliah Business Application Development yang sedang diambil pada periode 19-21 yang lalu. Dan ternyata berdasarkan hasil prediksi, nilai prediksinya cukup baik sehingga sistem rekomendasi memberikan apresiasi terkait hal tersebut, namun tetap memberikan rekomendasi untuk lebih menajamkan atau lebih mempersiapkan student sehingga hasilnya bisa lebih maksimal. Namun untuk mata kuliah yang sama, untuk mata kuliah yang berbeda, untuk student yang sama, hasil prediksi keduanya justru lebih rendah, sehingga di sini sistem rekomendasi memberikan hasil prediksi yang cukup rendah dan memberikan warning kepada student untuk dapat lebih belajar dengan baik. Nah, di sini rekomendasi yang diberikan mengacu kepada learning outcome yang dimapping pada masing-masing week mata kuliah yang diambil oleh student, sehingga referensi link mata kuliah yang diberikan menyesuaikan teori-teori per week sesuai dengan capaian pembelajaran atau learning outcome pada mata kuliah tersebut. Dan kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah user-based collaborative filtering dengan pemanfaatan informasi kontekstual ternyata terbukti efektif merupakan satu metode yang paling baik dalam melakukan prediksi nilai mahasiswa. Sementara itu, secara keseluruhan, informasi kontekstual yang digunakan di sini gabungan dari beberapa informasi kontekstual yang kami sebut yang kemudian diagregate, terdiri dari informasi kontekstual student dalam bentuk kuesioner, kemudian informasi kontekstual mata kuliah yang diberikan dalam bentuk kuesioner melalui IKQ student, IKQ mata kuliah yang diberikan oleh KMC. Dan eksperimen ini membuktikan bahwa model decision tree regressor merupakan model machine learning yang paling baik di antara 6 teknik yang kami gunakan untuk mengenerate nilai prediksi pada masing-masing student. Dan keseluruhannya, hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa mean square error merupakan metrik yang paling tepat untuk mengukur kinerja dari sistem rekomendasi yang dihasilkan. Di masa depan kami akan melakukan explore lebih jauh terhadap pemanfaatan informasi kontekstual, diantaranya adalah melakukan tambahan-tambahan terkait fitur-fitur yang dapat di-compare lebih jauh terkait informasi kontekstual. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saudari Permovenda, sidang ini kami lanjutkan dengan pertanyaan dan sanggahan dari tim promotor dan tim penguji. Baik, Pak. Saya persilahkan pada promotor Prof. Dr. Insinyur Widodo Budiharto SSI, MKOM IPN untuk menyampaikan pertanyaan dan sanggahannya. Dipersilahkan. Terima kasih Ketua Sidang. Saudari Dina. Ya, Prof. Saya ucapkan selamat sudah sampai di tahap ini, tahap akhir dari perkuliahan S3 Anda. Saya ada beberapa pertanyaan. Memang recommender system ini merupakan salah satu fitur yang diharapkan ya dari pendidikan 4.0 ya. Adanya sistem rekomendasi yang memberikan masukan mungkin ke mahasiswa, ke pelajar untuk bisa meningkatkan prestasi akademiknya, nilai-nilai di mata kuliahnya. Nah, bisa dijelaskan ada beberapa model sih recommender system yang umum karena istilah-istilah ini mungkin baru bagi kita ya. Dan kenapa dipilihnya yang context aware dan apakah itu tepat untuk pendidikan tinggi di Indonesia? Baik, Prof. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah model ini sudah dibuat untuk general untuk kampus atau spesifik untuk kampus BINUS University? Ya, lalu implementasinya nanti seperti apa jika diterapkan secara full ya? Untuk mendukung digital transformation misalnya di BINUS University. Baik, Prof. Yang ketiga adalah dari hasil yang Saudari Dina peroleh dari 9 publikasi ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya sejauh mana efektivitas dan hasil akurasi dan lainnya yang diperoleh. Karena dari model yang Ibu Saudari Dina usulkan ini kan cukup kompleks ya. Apakah ada peningkatan hasil dibandingkan penelitian sebelumnya? Baik, Prof. Terima kasih.
Mohon izin langsung menjawab. Ya. Prof. Baik. Terima kasih Prof. Widodo atas pertanyaannya. Untuk yang pertama terkait pemilihan model ini, secara umum model-model yang digunakan untuk sistem rekomendasi cukup banyak. Namun khusus untuk yang pembelajaran online itu lebih banyak bermain dari penggunaan beberapa teknik yang digunakan Prof. Saya sudah menemukan beberapa paper yang menggunakan informasi kontekstual juga, tetapi lebih general dia mengukur seperti jarak tempuh student meskipun itu tetap online learning, kemudian histori dari orang tua dan lain sebagainya. Sementara untuk yang non-online learning yang saya temukan, informasi kontekstual lebih banyak digunakan untuk non-edukasi. Jadi lebih banyak di e-commerce dan lain sebagainya. Untuk edukasi sendiri, paper terbaru yang saya temukan di 2020, pemanfaatan informasi kontekstual menyerupai yang saya buat dengan kuesioner yang mengadopsi salah satu paper yang juga publish di 2020, tetapi tidak di-compare dengan informasi kontekstual lain. Sehingga pemberian rekomendasi cenderung hanya memanfaatkan informasi dasar dari profil student. Nah, contoh lainnya adalah seperti pedagogik, kemudian beberapa model lain yang lebih cenderung kepada habitnya student. Sementara untuk yang kedua, Prof, pemanfaatan sistem rekomendasi. Sebenarnya saya sudah mencobakan ini untuk hibah PIB saya dengan UKM. Namun terkait data yang kemarin secara konfidensial tidak bisa mereka share, maka mereka meminta saya untuk datang ke sana. Nah, tetapi saya sudah mencobakan beberapa data yang saya dapatkan melalui kuesioner yang kebetulan juga terkait target dari hibah PIB. Nah, dari situ saya menemukan ada sedikit perbedaan pada fitur Prof, dan itu masih bisa saya siasati untuk menyesuaikan fitur-fitur yang ada pada online learning. Tetapi untuk informasi kontekstual mata kuliah itu tidak bisa saya siasati. Jadi harus saya share ulang beberapa kuesioner yang mendekati fitur-fitur yang ada di online learning. Tetapi sangat memungkinkan untuk digunakan di tempat yang lain, karena pada dasarnya saya lihat semua fitur hampir sama, hanya perbedaan di beberapa nama saja. Sementara untuk implementasi di BINUS Online Learning sendiri, dari Pak Wihendro selaku manajernya sudah sempat didiskusikan, dan secara umum tidak ada kendala seharusnya pada saat ini diimplementasikan. Nah, tapi untuk mengimplementasikannya di luar BINUS tentu saja nanti membutuhkan beberapa penyesuaian lagi, Prof. Demikian, Prof. Yang ketiga, dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, sejauh mana hasil yang diperoleh? Baik, Prof. Dibandingkan dengan penelitian yang sebelumnya, hingga September saya sidang tertutup dari beberapa paper yang saya lihat pun, mereka menggunakan beberapa model dan belum ada kebetulan yang menggunakan decision tree regressor. Kebanyakan dari mereka itu menggunakan KNN serta neural network, Prof. Tetapi dari sisi fitur, saya juga melihat ada beberapa perbedaan yang secara dataset di BINUS kebetulan belum ada, Prof. Tapi itu akan menjadi PR saya untuk kedepannya untuk lebih mengimprovisasi sistem rekomendasi ini, Prof. Ketua sidang, dari saya cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan pada Co-Promotor 1, Dr. Insinyur Yaya Heriadi MSc, untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahannya. Dipersilahkan. Terima kasih Ketua Sidang. Bu Dina, Ya, Pak. selamat ya sudah kasih, Pak, menyelesaikan riset disertasi tepat waktu ini. Jadi mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi mahasiswa DCS yang lain. Tadi di dalam uraian yang disampaikan, salah satu alasan atau motivasi kenapa melakukan penelitian di dalam sistem rekomendasi oleh karena sistem pendidikan saat ini cenderung tidak memberikan personalisasi. Nah, di dalam hasil riset kemudian dipilihlah model decision tree regressor yang kalau tidak salah saya mendengar tadi alasannya lebih ke accuracy ya, dan rendahnya deviasi diukur dengan mean square metric. Nah, kalau dikaitkan dengan tujuan semula untuk melakukan personalisasi pendidikan, bisakah dijelaskan bagaimana decision tree regression model bisa memberikan personalisasi itu? Ya, demikian pertanyaan saya, langsung dijawab. Baik, terima kasih Pak Yaya. Decision tree regressor adalah model atau tools yang saya gunakan untuk mengolah dataset
menggunakan machine learning. Sementara terkait personalisasi itu lebih kepada akurasi dari hasil, di mana penambahan fitur informasi kontekstual sebelum menggunakan model machine learning sudah diuji secara statistik menggunakan koefisien korelasi. Nah, jadi menurut saya di sini pada saat secara manual sudah dilakukan testing dan ternyata menghasilkan akurasi tertinggi yang pada saat itu mohon maaf saya menghasilkan sempurna ya 1, kemudian diuji lagi dengan beberapa model yang lain karena meragukan sendiri hasilnya, dan dari situ kemudian baru kita dapatkan modelnya melalui machine learning. Nah, pemilihan decision tree regressor itu sendiri semata-mata karena dari hasil akurasi pertama kemudian diujikan dengan machine learning yang mempelajari data yang sudah diinputkan, data set yang sudah clear, kemudian diujikan dengan 6 teknik kan sebenarnya, tapi dari 6 teknik tersebut kebetulan decision tree regressor yang memiliki mean square error terendah sehingga diputuskan untuk menggunakan decision tree regressor untuk pembuatan model REXIS-nya sendiri Pak Yaya. Cukup Ketua Sidang. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan pada co-promotor 2, Dr. Sani Muhammad Isa SSI MKOM untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahannya. Dipersilahkan. Terima kasih Pak Iman. Selamat ya Bu Dina. Pertama saya tahu perjuangan Bu Dina ini luar biasa ya. Sempat ingin meneliti topik yang lain, kemudian pindah ke topik yang ini akhirnya tapi bisa berakhir juga dengan baik. Selamat sekali lagi ya. Jadi cita-citanya Bu Dina ini salah satunya kan untuk menerapkan apa yang sudah diteliti di BINUS ya, agar bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Nah, kira-kira tahapannya ke depan seperti apa dan mungkin kira-kira BINUS kapan bisa merasakan hasil penelitian ini di BINUS Maya mungkin ya nantinya ya. Betul Pak. Dan kalau memang sudah bisa diterapkan, kira-kira manfaatnya untuk BINUS yang paling besar itu apa sih? Itu saja mungkin. Pak Sani, terima kasih Pak. Nah, salah satu isu terbesar di BINUS Online Learning itu adalah cukup tingginya angka NR. Dan setelah beberapa pendekatan kepada student yang kita ketahui, NR itu terjadi bukan karena mahasiswa kita tidak mampu, tetapi lebih kepada mahasiswa online learning memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan mahasiswa reguler, di mana secara keseluruhan mahasiswa ini rata-rata sudah bekerja sehingga pola pikir dan paradigmanya juga berubah. Mereka ingin segala sesuatunya itu yang cepat, kemudian efisien tanpa banyak sekali materi pembelajaran yang dapat mereka gunakan. Nah, terkait implementasi ke depannya, sebenarnya saat ini juga sudah waktu itu sudah dibantu oleh Prof. Widodo, kita mencoba mengcompare teknologi yang saya hasil riset saya dengan hasil risetnya Pak Bambang untuk diimplementasikan pada LMS, di mana nanti sementara data yang saya cobakan di yang terakhir itu Pak Sani, kebetulan itu sebenarnya data yang sedang berjalan. Jadi pada saat ujian tertutup, setelah ujian tertutup itu langsung diujikan pada data berjalan pada saat itu. Jadi bukan data lampau lagi. Nah, hasilnya sudah terbukti, sudah cukup baik. Tetapi untuk memantau apakah ini bisa benar-benar berhasil, kemarin masih terkendala untuk implementasi. Namun saya yakin insya Allah begitu ini diimplementasikan akan sangat bermanfaat untuk BINUS Online Learning. Khususnya benefit terbesar itu adalah saya yakin kelulusan mahasiswa kita tidak hanya sebatas lulus dengan nilai yang tinggi, tetapi juga dari sisi kemampuan. Dan yang paling penting, insya Allah juga bisa meminimalkan angka NR, Pak Sani. Kira-kira kapan kalau untuk skala satu kampus BINUS bisa diimplementasikan? Saya sih berharap tahun depan sudah bisa digunakan, Pak Sani. Kebetulan juga kan karena dihibah dikti yang sedang diajukan itu juga akan dikembangkan lebih lanjut. Mudah-mudahan nanti disupport oleh tim pimpinan di BINUS Online Learning dan juga BINUS University. Baik, sukses ya untuk langkah selanjutnya. Amin, terima kasih Pak Sandi. Cukup Pak Iman. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan pada Dr. Derwin Suhartono Eskom MTI sebagai penguji pertama untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahannya. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ketua Sidang. Yang pertama saya ucapkan selamat ya Bu Dina udah sampai sidang terbuka. Tahapan S3 itu nggak mudah ya, tentu banyak perjuangan. Jadi sudah selayaknya kami mengucapkan selamat kepada Ibu. Terima kasih Pak. Pertanyaan saya ada 3, Bu. Yang pertama terkait dengan kesimpulan nomor 4 ya. Itu
saya ingin tahu bagaimana latar belakang Ibu memilih MSE ya sebagai metrik evaluasi untuk performa machine learning. Karena kan kita juga tahu ya ada MAE, ada RMSE dan seterusnya. Apakah ada dasar pemikiran tersendiri untuk hal tersebut? Kemudian yang kedua, efek nyatanya dari menggunakan aspek kontekstual atau di sini konteks aware itu seperti apa ya Bu ya? Dan yang terakhir, yang ketiga, saya melihat di paper yang kedua, yang proceeding ini kan ada text mining analysis untuk log di discussion forum. Oh iya. Di sini kan diukur kesamaan antara posting dosen dengan mahasiswa. Nah, dalam skema dari disertasi Ibu, ini merupakan subset dari bagian yang mananya Bu ya, untuk keseluruhan dari keseluruhan disertasi yang ada di sini. Itu saja Bu dari saya. Oke, baik, terima kasih Pak Derwin. Untuk pertanyaan yang pertama, kenapa memilih MSE? Sebelumnya saya sempat cobakan beberapa metrik lain Pak Derwin, seperti RMSE dan pengukuran kappa kalau saya nggak salah waktu itu. Tetapi dari sisi hasilnya masih tidak cukup baik menurut saya waktu itu ya Pak Derwin, karena beberapa errornya masih cukup tinggi. Sehingga dari beberapa kali percobaan tersebut akhirnya memilih MSE ini kebetulan yang memiliki yang mensupport atau memfasilitasi beberapa fitur yang saya gunakan di dalam penelitian ini. Sementara itu untuk yang kedua tadi terkait pemanfaatan informasi kontekstual, bentuk nyatanya adalah sebelum mungkin lebih mengacu kepada tes secara statistik tadi Pak Derwin, pada saat saya tidak menggunakan informasi kontekstual, prediksi-prediksi tersebut sebenarnya secara formula di BINUS pun sudah ada. Seperti yang kita ketahui untuk perhitungan grade ada persentase dari masing-masing fitur tersebut seperti FOD, team assignment, personal assignment, dan lain sebagainya. Dan tanpa sistem rekomendasi pun saya rasa itu sudah bisa diprediksi. Tetapi mungkin tidak terlalu personalized. Nah, pemanfaatan dari informasi kontekstual ini sebenarnya untuk mensupport personalisasi pemberian rekomendasi tadi Pak Derwin. Meskipun mengacu kepada kurikulum yang sama, tetapi tidak semua student itu siap menerima banyak sekali sumber referensi yang diberikan kepada mereka. Seperti yang tadi saya sampaikan, karakteristik mahasiswa yang bekerja ini cenderung lebih ingin sesuatu yang simple. Saya pernah melakukan pengujian kepada mahasiswa di kelas saya dengan pertanyaan yang sederhana. Di week keempat saya tanya berapa banyak student yang sudah mendownload seluruh materi. Dan hampir sebagian besar dari mereka menjawab mereka lebih cenderung menggunakan Google. Dan itu salah satu hal yang menurut saya tidak cukup baik untuk kita terus biarkan. Sehingga kita memberikan mereka referensi benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan mereka juga nyaman dan bahagia dengan itu gitu. Sementara untuk yang ketiga, terkait paper yang kedua, mohon maaf sebenarnya saya salah posisi Pak Derwin, itu sebenarnya justru paper yang pertama. Jadi awalnya itu saya mau melihat apakah ada korelasi antara akurasi postingan mahasiswa dengan dosen. Jadi saya mappingkan waktu itu apakah yang dibahas di forum diskusi itu sebenarnya sesuai dengan topik per week yang sudah di mapping pada masing-masing mata kuliah. Ternyata pada saat itu hasilnya sangat rendah. Jadi waktu itu menggunakan word to fact untuk melihat similarity-nya dan ternyata sangat rendah dan baik dari sisi dosen maupun dari sisi mahasiswa ternyata lebih banyak mengkomparnya ke dalam bentuk case-case tadi yang tidak sepenuhnya mengacu kepada lecture note yang digunakan pada BINUS Online Learning. Seperti itu Pak Derwin. Baik, terima kasih. Sekian Ketua Sidang. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan pada Bapak Hari Budi Santoso Eskom MKom PhD sebagai penguji 2. Dipersilahkan mengajukan pertanyaan dan sanggahannya melalui Zoom. Baik. Terima kasih kepada Ketua Sidang. Selamat pagi, Prof, Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat ya kepada Bu Dina ya atas capaiannya. Masih di mute barangkali? Ya. Sudah. Terima kasih kepada Ketua Sidang. Dan saya sekali lagi ingin menyampaikan selamat ya kepada Bu Nina atas pencapaiannya ya sudah sampai di tahap ini. Dan saya melihat perkembangan penelitian Bu Dina dari awal waktu itu ya, dari proposal hingga saat ini sudah sangat signifikan apa yang dilakukan.
Dan memang kontribusi dalam bidang online learning ini termasuk salah satu yang sangat ditunggu ya, dan yang apa Bu Dina lakukan ini sangat relevan dan berarti dalam pengembangan online learning di Indonesia. Saya memiliki satu pertanyaan dan mungkin beberapa hal yang ke arah konfirmasi saja Bu Dina ya. Pertama, dalam sistem perekomendasian itu sedianya kan ada dua hal ya yang cukup penting untuk ditentukan. Pertama terkait dengan student modelnya, atau dalam penelitian yang Bu Dina kerjakan ini konteks ya. Anda menyebutnya konteks aware, dan kemudian yang kedua apa yang direkomendasikan. Nah, berdasarkan pengalaman Bu Dina ya dalam melakukan penelitian sejauh ini, sejauh mana tantangan untuk mengelaborasi komponen konteks yang perlu didesain, dan apa-apa yang Bu Dina pandang ini perlu direkomendasikan untuk ke depannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan indikator kinerja dalam sistem perekomendasian materi pembelajaran. Nah, selain dari capaian pembelajaran mahasiswa yang Bu Dina lihat, apakah juga ditinjau dari sisi persepsi users ya, dalam hal ini mahasiswanya sendiri. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau tadi disebutkan memang sistem perekomendasian ini diberikan per minggu ya Bu Dina ya, tadi disampaikan. 2 kali saja Pak. 2 kali ya. Nah, ini sejauh mana kita bisa melihat efektivitas dari perekomendasian sebelumnya itu terkait dengan capaian pembelajaran mahasiswa. Mungkin ini salah satu tantangan dan kontribusi dari sistem perekomendasian. Saya pikir itu Bu Dina dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hari. Untuk pertanyaan yang pertama terkait apa tadi? Mohon maaf Pak Hari, tadi yang pertama apa Pak? Oh ya, terkait tantangan dalam mengelaborasi komponen konteks ya. Baik, terkait tantangan dalam melakukan elaborate data itu yang pertama adalah karena di kita belum pernah ada pemberian rekomendasi Pak Hari. Jadi untuk data konteks pertama saya harus menyebarkan kuesioner dan terkait berapa jumlah responden dan lain sebagainya itu adalah satu tantangan tersendiri pada saat awal-awal Pak Hari. Kemudian dari kuesioner yang saya dapatkan juga terkadang student tidak terlalu aware untuk mengisi secara full, sehingga pada saat itu saya harus mengulang-ulang kuesioner yang saya berikan kepada student. Nah, yang kedua terkait dari sudut pandang user, sistem rekomendasi ini tidak hanya pernah saya tanyakan kepada student dan juga pernah saya ujikan di 2 kelas saya pada periode 1911, tetapi juga saya menanyakan bagaimana mereka jika menerima informasi-informasi dalam bentuk referensi tersebut. Dan kebetulan atau mungkin karena hanya 2 kelas yang saya ujikan, respon mereka sungguh sangat luar biasa sekali. Kemudian data ini juga saya coba share ke beberapa teman saya seperti waktu itu di TELU dan Unpad, dan alhamdulillah mendapatkan feedback yang cukup baik karena waktu itu terkait proposal hibah BINUS saya melakukan FGD dengan beberapa teman di kampus lain dan share hasil penelitian saya di sana gitu. Dan mereka juga menyatakan ini sesuatu yang yang cukup bermanfaat dan akan sangat membantu khususnya untuk mahasiswa online learning, apalagi di saat pandemi COVID saat ini. Ini akan sangat membantu sekali, begitu Pak Hari. Oke. Baik, selanjutnya kepada Bapak Dr. Ford Lumbanggel SSI MKOM sebagai penguji 3, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahannya. Terima kasih Bapak Ketua. Bu Dina, selamat sudah mencapai tahapan sidang terbuka. Terima kasih Pak Ford. Dari angkatan Ibu barangkali Ibu yang pertama ya barangkali. Iya Pak Ford. Betul. Selamat. That's wonderful. Oke, saya ada 2 pertanyaan dan 1 sanggahan. Pertama adalah, Ibu pernah mendengar namanya Siri ya, sebuah personal assistant yang quite common.
Pernah. Di dalam banyak sistem sudah diterapkan. Iya, tapi Sekarang, baru pernah dengar dan belum pernah lihat cara kerjanya, ya, Pak Ford. sekarang sudah banyak di beberapa pembelajaran online itu sudah dimasukkan ke sana. Nah, yang menarik adalah dengan adanya Siri dan ditambahkan dengan model yang bersifat recommended, at the end, lecturer or teacher probably in the future itu tidak ada lagi. Karena semuanya akan di take over oleh sistem. Pertanyaannya adalah, what exactly the role of teacher and lecturer in the future? Itu dulu yang pertama, silakan. Oke. Perkembangan teknologi saya rasa itu memang tidak akan pernah berhenti ya Pak Ford. Meskipun saya juga tidak tahu apakah itu nanti jika digunakan di BINUS Online Learning langsung mengcover semua kebutuhan dari BINUS Online Learning, termasuk untuk reguler juga karena memang sudah bermigrasi semuanya ke online learning. Tetapi jika itu digunakan pun saya rasa pemberian rekomendasi ini masih mempunyai peluang yang sangat tinggi. Kenapa? Pertama, saya pernah mendapatkan beberapa masukan dari beberapa prof yang di Polandia itu pada saat saya mengikuti conference di Tale, dan beliau juga menyatakan bahwa ini peluangnya sangat besar sekali dan memang mereka memberikan beberapa rule terkait akurasi dari hasil rekomendasi saya sendiri. Nah, tetapi saya belum berani membandingkan antara sistem yang saya hasilkan dengan Siri itu sendiri Pak Ford, karena secara sistem pun saya tidak tahu cara kerjanya. Dan kebetulan sebenarnya saya pernah lihat di handphone saya yang smartwatch, tetapi saya masih yakin pemberian rekomendasi ini di khususnya beberapa pendidikan di higher education masih memiliki tempatnya sendiri Pak Ford dibandingkan aplikasi tersebut. Terima kasih Bu Ina. Kedua yang saya ingin tanyakan itu adalah bicara mengenai background daripada students yang ikut di model pembelajaran online. Setahu saya kan tidak semua students yang graduate dari high school itu directly go to the online. Jadi mereka harus punya pengalaman atau minimal mereka sudah memiliki pengalaman dalam konteks penggunaan daripada tools tersebut. Pertanyaan saya adalah di dalam penelitian Ibu ini menjadi menarik karena tidak semua orang bisa digeneralisasi dalam konteks recommender di sini. Nah, apakah di riset Ibu itu, saya coba cari-cari di disertasi itu belum ketemu, background mereka itu apakah menjadi part of the research dalam konteks Ibu nanti di sini, penelitian ini. Background itu maksudnya apakah mereka sudah berapa tahun bekerja atau mereka, karena itu recommended itu kan salah satu poin itu adalah background ataupun historically background. Silakan. Di dalam kuesioner pertama yang saya berikan di minggu pertama itu Pak Ford, background mereka yang saya ambil adalah apakah mereka bekerja atau tidak, seperti mereka menikah atau tidak, kemudian apakah pekerjaannya itu terkait di keilmuan SI sendiri atau tidak, sesuai dengan jurusannya masing-masing. Tetapi student profile terkait apakah di masa lalu itu dia di SMA-nya aktif dan lain sebagainya itu tidak saya ambil Pak Ford. Jadi ruang lingkup saya itu hanya sebatas kondisi student pada saat saya memberikan kuesioner itu saja. Oke, makasih Bu Nina. Terakhir, ini mungkin saya nggak tahu ini sanggahan atau pertanyaan. Berkaitan dengan kampus Merdeka, di mana student itu punya freedom untuk melakukan pembelajaran bukan hanya di kampus. Mereka juga melakukan pembelajaran barangkali di industri atau juga di bidang-bidang lain yang tidak ada batasannya. Nah, dalam konteks recommender Ibu kan di sini membatasi dalam konteks di online, mereka belajar dari diskusi, ada kuis dan seterusnya. Pertanyaan kalau mereka misalnya belajar dalam konteks kampus Merdeka di mana mereka mengabsorpsi knowledge itu dari industri ataupun dari bidang-bidang lain. Saya nggak melihat ya di recommender sistem Ibu ini dalam konteks industri 4.0 itu bisa diadaptasi nantinya. Artinya ini hanya point of view di dalam konteks tadi yang ditanya oleh promotor ya. Itu di BINUS barangkali, tempat lain kan di Politeknik barangkali mereka lebih menekankan experiences di industri. Nah, pertanyaan saya di recommender Ibu apakah ada itu? Baik Pak Ford. Sebenarnya ini adalah awal justru dasar untuk pengembangan hal tersebut Pak Ford. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di BINUS Online Learning justru yang saya tahu kita institusi pertama yang sangat mendukung konsep dari kampus Merdeka. Informasi yang saya dapatkan waktu itu pada saat Pak Rektor sosialisasi terkait kampus Merdeka di kita, dan salah satunya adalah bahwa BINUS Online memiliki program RPL dan itu adalah pengakuan terhadap kemampuan mereka di industri. Dan saya rasa itu pun masih bisa dimungkinkan untuk disupport pada sistem ini Pak Ford. Iya, maksud saya nanti di disertasi barangkali dimasukkan, ada baik, semacam kayak itu. Jadi industry point of view itu juga bisa menjadi bagian daripada disertasinya. Terima kasih. Siap, Pak Demikian Ford. dari saya Bapak Ketua. Terima kasih Pak Ford. Baik, terima kasih. Ya, Bu Dina, tim promotor dan tim penguji telah
selesai mengajukan pertanyaan. Baik. Ya, dan saya juga ingin mengajukan pertanyaan begitu ya, walaupun saya sudah menyiapkan 3 pertanyaan, 3-tiganya kebetulan entah bagaimana diambil oleh Dr. Ford begitu. Jadi saya menyampaikan, ya ini pertanyaan saya adalah dari mata kuliah yang Ibu sampaikan begitu ya. Jadi ini pertanyaan baru nih. Ada kaitan, apakah ada dampak terhadap karakteristik mata kuliah begitu ya? Karena Ibu di sini menyampaikan di tabel 4 ada beberapa daftar begitu ya. Tapi secara umum apakah yang Ibu lakukan itu ada dampak terhadap karakteristik mata kuliah? Misalnya karakteristik mata kuliah yang sifatnya social science begitu, ataukah yang dengan engineering, ataukah yang dengan desain begitu, mata kuliah kategori desain. Nah itu ada dampaknya enggak ya terhadap apa yang dari hasil penelitian Ibu gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iman. Kalau bicara dampak, saya hanya melihat sedikit data, saya sebutnya bukan aneh, tetapi memang untuk mata kuliah seperti karakter building itu, cenderung malah sebenarnya di sistem saya ini bisa di-compare lagi untuk menghasilkan atau mendevelop learning outcome Pak Iman. Jadi ya, khusus mata kuliah yang karakter building itu bahasa Indonesia dan lain sebagainya itu malah di sistem ini bisa memperlihatkan acuan untuk melakukan revisi terkait learning outcome atau capaian pembelajaran khusus pada mata kuliah itu Pak Iman. Tetapi untuk mata kuliah lain karena ini diujikan pada 5 jurusan di BINUS oleh Learning, saya belum menemukan hal-hal seperti itu sih Pak Iman. Artinya masih support memfasilitasi semua mata kuliah yang ada karena saya menggunakan seluruh mata kuliah yang ada di 5 kurikulum tersebut. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Saudari Promovenda, pertanyaan dan sanggahan telah dilakukan semua dari kami, maka izinkan kami mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian. Ya, oleh karena itu sidang kami skor selama 10 menit. Kepada Promovenda dan hadirin, dipersilakan meninggalkan ruangan ujian. Founded in 1974, with commitments to provide a world-class education, with international learning experience that makes positive contribution to global community, BINUS University continues to serve education for national and international communities. In 2014, BINUS University opened doctoral program of computer science. With a curriculum focused on research, BINUS Doctor of Computer Science has a mission to nurture students to become an outstanding researcher for academicians and for practitioners with a comprehensive education and high integrity participation from global community. In BINUS Dr. Computer Science, we actively collaborate with researchers from abroad, and we are encouraged to take a part in international activities. BINUS Dr. Computer Science also consistently provide us with the latest updates for research method and publication standardization. BINUS Dr. Computer Science always tries to harmonize between research and industry needs. To achieve that, we collaborate with major national and international industries in joint research and publication. For example, we collaborate with Research in Teradata in data science, with Samsung Research Indonesia in computer vision and deep learning. We have invited several industrial practitioners in our industrial talk to share their current industry needs. For instance, with Grab, we have discussed their user interface requirement. With Sinarmas Mining, we have discussed their concern about GPS application in mining. With Microsoft, we have discussed virtual reality and Azure Research Grant. And finally, with Cascus, we have discussed about news data extractions. BINUS Doctor of Computer Science has been known for worldwide collaborations, for developing our nation together, and to create global network through research collaboration. We are Doctor of Computer Science of BINUS University, have been collaborating with some national and international university. We have worked in some academic activity
such as doing research and publications, doing workshop and community services, including co-organization of international conferences. We are consistently involving all the top doctoral or PhD researchers, including practitioners, to co-supervise our Doctor of Computer Science students, including inviting a guest professor from a high-ranking university to share their research idea. My research is about how do we discover knowledge from discussion forum database, especially discussion in Indonesian language. The research object is a discussion forum from a learning management system. In this research, I use latent semantic approach to find out the topics of discussion. The research results consist of Indonesian stemming algorithm, corpus classification algorithm, topics finding model, and a dashboard of knowledge as a product. I have ever visited a lot of times there, and also I'm working together on the research paper, and I have the co-author paper with the faculty member of the computer science course. And I have a lot of lecture to the student of the doctor program about the research ethics, engineering ethics, IoT, and artificial intelligence, and some other related topics. And also I'm working together to organize some international conference with your faculty members. I know that DCS is the biggest doctoral course in computer science in Indonesia. And as such, I'm hoping that DCS will hold more leadership role in fostering the very talented human resources in computer science in Indonesia. BINUS, fostering and empowering the society, and building and serving the nation. Founded in 1974, with commitments to provide a world-class education with international learning experience that makes positive contribution to global community, BINUS University continues to serve education for national and international communities. In 2014, BINUS University opened doctoral program of computer science. With a curriculum focused on research, BINUS Doctor of Computer Science has a mission high integrity participation from global community. In BINUS Dr. Computer Science, we actively collaborate with researchers from abroad, and we are encouraged to take a part in international activities. BINUS Dr. Computer Science also consistently provide us with the latest updates for research method and publication standardization. BINUS Dr. Computer Science always tries to harmonize between research and industry needs. To achieve that, we collaborate with major national and international industries in joint research and publication. For example, we collaborate with Research in Teradata in data science, with Samsung Research Indonesia in computer vision and deep learning. We have invited several industrial practitioners in our industrial talk to share their current industry needs. For instance, with Grab, we have discussed their user interface requirement. With Sinarmas Mining, we have discussed their concern about GPS application in mining. With Microsoft, we have discussed virtual reality and Azure Research Grant. And finally, with Cascus, we have discussed about news data extractions. BINUS Doctor of Computer Science has been known for worldwide collaborations, for developing our nation together, and to create global network through research collaboration. We are Doctor of Computer Science of BINUS University, have been collaborating with some national and international university. We have worked in some academic activity, such as doing research and publications, doing workshop and community services, including co-organization of international conferences. We are consistently involving all the top doctoral or PhD researchers, including practitioners, to co-supervise our Doctor of Computer Science students,
including inviting a guest professor from a high-ranking university to share their research idea. My research is about how do we discover knowledge from discussion forum database, especially discussion in Indonesian language. The research object is a discussion forum from a learning management system. In this research, I use latent semantic approach to find out the topics of discussion. The research result consists of Indonesian stemming algorithm, corpus classification algorithm, topics finding model, and a dashboard of knowledge as a product. I have ever visited a lot of times there, and also I'm working together on the research paper, and I have the co-author paper with the faculty member of the computer science course. And I have a lot of lecture to the student of the doctor programs about the research ethics, engineering ethics, IoT, and artificial intelligence, and some other related topics. And also, I'm working together to organize some international conference with your faculty members. I know that DCS is the biggest doctoral course in computer science in Indonesia. And as such, I'm hoping that DCS will hold more leadership role in fostering the very talented human resources in computer science in Indonesia. BINUS, fostering and empowering the society, and building and serving the nation. Founded in 1974, with commitments to provide a world-class education, with international learning experience that makes positive contribution to global community. BINUS University continues to serve education for national and international communities. In 2014, BINUS University opened doctoral program of computer science. With a curriculum focused on research, BINUS Doctor of Computer Science has a mission to nurture students to become an outstanding researcher for academicians and for practitioners with a comprehensive education and high integrity participation from global community. In BINUS Dr. Computer Science, we actively collaborate with researchers from abroad, and we are encouraged to take a part in international activities. BINUS Dr. Computer Science also consistently provide us with the latest updates for research method and publication standardization. BINUS Dr. Computer
Baik, saudari diberikan waktu selama 1 bulan ya, untuk melakukan seluruh perbaikan berdasarkan lembar masukan dari kami semua. Selanjutnya saya persilahkan pada promotor untuk menyampaikan kesan, pesan, dan harapan bagi dokter baru dari Dokter Computer Science Program. Terima kasih. Terima kasih Ketua Sidang dan tim penguji. Pimpinan sidang dan seluruh tim penguji, kami mengucapkan terima kasih atas keputusan sidang promosi dokter hari ini. Juga kami sampaikan terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti sidang promosi dokter Saudari Dina Fitria Murad dengan hikmat. Saudari Dina Fitria Murad meraih gelar doktor dengan predikat cum laude. Kita semua tim promotor mengucapkan selamat sekali lagi kepada saudari, karena kita tahu usaha sungguh-sungguh tekun di awal perkuliahan, berusaha untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh tim promotor dan berusaha memenuhi kewajiban selama kuliah di S3 telah berhasil saudari Dina penuhi. Ini juga saya harapkan menjadi contoh bagi mahasiswa DCS lainnya bahwa perkuliahan selama 3 tahun itu bisa dilakukan dengan baik. Ibu Dina ini istilahnya kurang apa sibuknya ya di BINUS online, tapi bisa meluangkan waktu dengan baik, dengan publikasi yang baik dan kuantitasnya juga cukup banyak. Dan pesan saya adalah doktor itu adalah awal memulai karir Ibu Dina sebagai dosen yang memiliki kemampuan, pengalaman untuk memulai menjadi peneliti yang lebih baik lagi dengan arah dan fokus yang lebih baik. Saya ucapkan selamat sekali lagi kepada saudari Dina dan keluarga. Harapannya apa yang sudah dikerjakan ini, recommender system yang dihasilkan dengan sangat baik ini bisa segera diusulkan, diterapkan di BINUS University, bahkan berkolaborasi juga dengan kampus-kampus lainnya, sehingga model yang dikembangkan ini memang proof dapat digunakan di berbagai macam model kampus. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang dan seluruh anggota sidang yang terhormat. Terima kasih. Saya persilahkan pada Dr. Dina Fitria Murad untuk dapat kembali ke tempat duduk. Selanjutnya saya persilahkan pada Ibu Associate Professor Dr. Rosilah Hasan selaku narasumber ahli untuk menyampaikan sambutan dan pandangan singkatnya melalui tayangan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Pertamanya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada BINUS Universiti Jakarta atas lantikan saya sebagai guest speaker untuk Ibu Dina Fitria Murad. Sebagai pengenalan diri, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Profesor Madiati S. Dr. Rosilah binti Hasan, pensyarah daripada Jabatan Pusat Keselamatan Cyber, Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia atau kami panggil UKM. Selain sebagai pensyarah, saya juga adalah Ketua Makmal Network dan Communication Technology atau NCT Lab UKM. Saya telah menjadi Ketua Makmal untuk tempoh lebih dari 10 tahun. Sekarang ni Makmal NCT mempunyai 4 orang research fellow iaitu pensyarah, seorang research fellow PhD, and then 17 orang pelajar PhD dan master dari berbagai negara. Bidang kajian kami adalah berkaitan tentang mobile communication, innovation, big data, IoT dan perihal yang berkaitan dengan 4IR or Fourth Industrial Revolution. Okey, sebagai guest speaker untuk kajian yang dilakukan oleh Ibu Dina Fitria Murad ni, saya telah melihatnya dari beberapa sudut.
Okey, kita mulakan dengan tajuk kajian Ibu Dina adalah sistem rekomendasi context aware dengan model decision tree regressor untuk mendukung proses pembelajaran daring pada pendidikan tinggi Indonesia, atau in English is context aware recommended system using decision tree regressor model to support the distance learning process in Indonesia higher education. 5 perkara yang saya akan bincangkan di sini ialah berkenaan topik, benefit, method use, teknik, and lastly on discussion what she's doing. Pertamanya tentang topik dan benefit of the dissertation. They are doing on recommended system for online learning, or I heard in Indonesia they call it daring. Okay. 2 benefit of the dissertation. Firstly, managed to produce a machine learning model for a context-aware based recommendation system to provide recommendation to students of offline learning system. Secondly, producing a information system which is a system dashboard on the LMS, learning management system, that present data related to student grade prediction along with recommendation in the form of motivation, and also providing material link recommendation that student can learn based on the student personalization. Okay, so for discussion method and technique use, the first one is about method. Actually, this study, they use a mixed method, which is qualitative and quantitative. It's a good research, because you can cover two method in one thesis. Okay, quantitative is related to statistical test evaluation, where they have several hypotheses used, and the qualitative related to accuracy of the prediction result, errors such as mean square error. Statistically and in computer science, that this can be proven. For the technique, machine learning is the method that is widely used by several researchers in the field of computer science. So this Ibu Dina used a machine learning approach with several experimental technique and algorithm too. So the best accuracy produced by this study is based on the experiment conducted by the researcher in computer science and statistics to produce a machine learning model that has been tested in the research. So as a discussion, the selection of method and technique used as this experiment makes the result of this study give the best contribution in the field of information system. And the machine learning model and the result for information system dashboard are proven to provide maximum result by utilizing and selecting the right method. From vendors is consistent with this scholarship in information system. This proves that the researcher in the field of information system not only produce information system model, but in statistically test, but also computationally test. Okay. So these promo vendors have concentrated in the field of information system, but it is in the computer science department. So proven the resulting information is more valuable and provide the best novelty for higher education, especially in online learning. Another one, accuracy, which is related to student grade prediction information generated on the LMS dashboard, greatly determine the personalization of providing recommendation for students, as well as being the biggest contribution, or we can say the novelty of this research in higher education in online, that we know is a major need in today or this day education. So of course the resulting research is a new breakthrough in higher education, as well as providing benefit to higher provider. So for the novelty for the research, this was complete in timely manner. We know the COVID
COVID-19 pandemic is the main reason why the result of this study are extraordinary breakthrough of higher education. Okay, change of rule from face-to-face to online, and then learning model to online learning have a big impact on many things. Okay, so including the unpreparedness of student and lecturer both, in the learning process, and then the large amount of information related to learning resources is one of the results of all these things. Okay, research provide the best solution by directing the giving suggestion regarding the right step for the student to adjust the student needs. Okay, actually this is also influenced by the well-processed database produced by Fromo vendors, as I mentioned before. The ability to see, okay, and process data, find out the features and the effect and the learning outcome of the student, then involvement of contextual information of the student features as well. So we can say the novelty in this research is in the research model and the data set they mentioned. Okay, for future respect, I can say that online learning is a present and future needed way. The research model that is the result of from tremendous research is needed by education provider, whether elementary, middle, upper, or either higher education for students and teachers as well. So the machine learning model produced by from vendors for prediction with the best accuracy in providing recommendation can be claimed as a new breakthrough that will be very beneficial to the continuity of education with online, not only in Malaysia but to other countries as well. So to conclude, I can say it is possible that research can also be adapted to the needs of neighboring country. Akhir kata, terima kasih untuk semua pendengar. Selamat maju jaya dan tahniah buat Ibu Dina Fitria Murad, Rusila Hassan, UKM, Malaysia. Baik, selanjutnya saya persilahkan pada Dr. Dina Fitria Murad untuk menyampaikan ungkapan rasa syukur dan juga rasa kebahagiaan berkenaan dengan telah selesainya studi dari saudari pada program Doctor of Computer Science. Dipersilahkan Bu untuk menyampaikannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Ketua Sidang, tim penguji, dan tim promotor. Puji syukur yang tidak terhingga saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berperan sebagai istri, ibu, pekerja, dan student dalam satu waktu tentu saja menimbulkan gesekan-gesekan serta hidup yang serasa jungkir balik, turun naik secara emosional dan psikis. Di satu momen saya pernah ingin menyerah, namun tidak ingin menyerah. Hingga tanpa disadari saya berkata kepada Pak Yaya, mohon maaf jika saya benar-benar ingin menyerah. Dan Pak Yaya bilang, Bu Dina, ini bukan saatnya untuk menyerah. Kami tim promotor sudah berusaha untuk mendampingi Bu Dina dan tinggal selangkah lagi sidang tertutup. Setelah itu Bu Dina boleh melakukan apapun yang ingin Bu Dina lakukan. Saat itu saya ingin egois, saya ingin sekali berhenti merespon apapun. Saya ingin diem, namun teringat kepada BINUS yang memberikan beasiswa, amanah dari Pak Rektor, teringat tim promotor yang begitu baik, teringat orang tua, khususnya mama saya yang selalu mensupport saya. Sehingga saya harus mengambil keputusan terberat dalam hidup saya. Di hari mengikuti sidang tertutup, saya harus menjalankan keputusan tersebut. Dan 2 jam berikutnya saya harus ngebut ke Syahdan untuk mengikuti ujian meskipun harus berhenti 2 kali di pinggir tol. Bapak Ibu yang saya hormati, penyelesaian studi ini
tidak luput dari banyak doa dan support yang diberikan kepada saya. Terima kasih buat keluarga besar saya, keluarga kecil di rumah, kasih ibu sepanjang masa, dan itulah yang saya alami. Doa mama saya dalam sujud-sujudnya selalu terkirim untuk saya, hingga membuat saya mampu terus bertahan. Dalam kondisi pandemik dan usia yang sudah tua, mereka pun memaksakan datang ke Jakarta dan menemani saya selama 40 hari, hanya untuk memastikan sidang tertutup saya dapat berjalan dengan baik. Mama papa saya di kampung saat ini sedang menonton saya, dan saya ingin bilang terima kasih Mama. Ina, udah selesai. Saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang terhingga kepada Bina Nusantara University dan Pak Rektor yang mempercayai saya dan memberi amanah dalam bentuk beasiswa ini. Semoga penyelesaian studi saya ini tidak mengecewakan para pimpinan saya. Pak Iman, Pak Ford, dan semua dosen-dosen di DCS, serta Mas Rifki, Mas Tommy, dan Mbak Esther yang sering sekali saya repotkan selama masa studi saya. Mbak Igna dan Mbak Ica juga di HC. Para atasan saya di BINUS Online Learning, khususnya Pak Titan, yang paling sering mungkin saya repotkan pada saat saya mengejar progres disertasi saya, namun beliau tetap menyemangati saya. Terima kasih Pak Titan. Teman-teman deputi, OLC, dan OLS. Terima kasih karena sering sekali mensupport saya di saat-saat saya berproses dalam studi saya. Terkadang mereka pun menemani saya hingga bercanda di grup sampai tengah malam. Puan Rosila Hasan dan Mbak I yang saat ini juga online menyaksikan saya dan terus mengirimkan doa untuk saya. Sehingga melaksanakan juga sholat hajat untuk saya hari ini. Terima kasih Puan, terima kasih Mbak I. Teman-teman soleha saya, teman-teman DCS 6, Pak Erik juga sering bantu saya di awal studi saya. Bu Evi yang juga sering ngasih semangat dan belajar bareng bersama saya. Pak Bambang, apalagi yang paling banyak membantu pengolahan data saya dengan Python-Pythonnya. Kakak-kakak senior, khususnya Pak BY, Pak Didik, Bu Yanti, yang juga sering saya repotkan dengan diskusi dengan saya di awal-awal masa studi. Spesial terima kasih yang tidak terhingga untuk tim promotor saya yang luar biasa, yang kebetulan cowok semua, ganteng-ganteng dan saya paling cantik sendiri. Terima kasih karena sudah mengantarkan saya sampai ke titik ini. Satu hal yang saya tidak akan pernah lupakan dari Pak Yaya pada saat menyatakan, Bu Dina, dunia itu tidak akan berubah signifikan meskipun Bu Dina jadi dokter. Namun secara keilmuan, Bu Dina ikut berkontribusi dengan hasil riset Bu Dina. Tidak apa-apa jika Bu Dina ingin berhenti sejenak, yang penting Bu Dina tahu kapan waktunya berjalan, kapan harus berlari, ataupun jalan di tempat, yang penting tujuannya tercapai. Saya benar-benar bersyukur bisa ada di sini hingga di titik ini, dan saya yakinkan saya tidak bisa jika saya tidak disupport oleh banyak orang, siapapun yang sudah berkontribusi terhadap hasil penelitian saya ini. Saya doakan semoga semua kebaikan Bapak Ibu dibalas Allah dengan segala kebaikan, rezeki sehat, rezeki yang lainnya, termasuk kemudahan di dalam mencapai semua tujuan hidup kita semua. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama seluruh pimpinan dan Yayasan Universitas Bina Nusantara, pengelola serta dosen DCS, saya sekali lagi menyampaikan selamat kepada Dr. Dina Fitria Murad atas gelar yang telah saudari peroleh. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih kepada tim promotor dan tim penguji serta hadirin sekalian, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Selanjutnya kami persilahkan kepada Dr. Dina Fitria Murad untuk berdiri di depan guna menerima ucapan selamat dari kami dan seluruh hadirin. Dipersilahkan, Bu. Dr. Dina Fitria Murad, kami persilakan berfoto bersama dengan Komisi Pembimbing dan Dewan Penguji.
Hadirin dipersilakan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Dr. Dina Fitria Murad dan keluarga. Dengan demikian, sidang terbuka Senat Universitas Bina Nusantara dengan acara ujian promosi doktor program DCS telah selesai. Kami menghimbau kepada Bapak Ibu, setelah memberikan ucapan selamat kepada Dr. Dina Fitria Murad, dimohon untuk dapat segera meninggalkan ruang ujian karena ruangan akan disterilkan kembali. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Dan akhir kata kami ucapkan selamat siang.